Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Setiawan, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahap 3, Universitas PGRI Yogyakarta. Program studi jurusan bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 23188200013. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja. Selamat untuk menyaksikan video uji kinerja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk dipimpin doa. Kita duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Makin bertakwa. Oke, alhamdulillah pada hari ini semua dalam keadaan sehat semua ya. Ya. Oke, untuk hari ini ya, Pak Guru mau menyampaikan tentang apa itu pernikahan usia dini dan dampaknya. Ya, oke. Jadi nanti kalian ya, setelah Pak Guru tayangkan video ya, kalian mendiskusikan ya, apa yang kalian itu tonton ya, nanti dibedakan ya antara bahaya-bahayanya dalam pernikahan usia dini ya atau usia muda, dan sebutkan semuanya dampaknya, nanti kita bahas bareng-bareng setelah kalian berdiskusi. Oke, sekarang kita lihat videonya. Nanti ya kalian catat apa yang ada dalam video tersebut. Oke, amati dulu. Hai sahabat rencana, kali ini kita akan membahas mengenai 4 bahaya pernikahan usia. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki dan wanita yang belum memasuki umur 17 tahun. Dampak pernikahan dini ini cukup berbahaya. Berikut adalah bahaya dari pernikahan dini. Bahaya pernikahan dini yang pertama adalah KDRT. Emosi yang masih labil membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan. Tidak jarang barang-barang di rumah habis terbanting ketika emosi. Bahaya yang kedua yaitu putus sekolah. Karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan, sehingga motivasi belajar menjadi menurun dan proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan. Yang ketiga, risiko kematian ibu dan anak. Oke, sebelum kalian mendiskusikan apa yang ada dalam video tadi yang kalian lihat ya, akan sedikit Pak Guru sampaikan tentang pengertian pernikahan remaja, keluarga, pernikahan usia muda. Coba dari video tadi, ya kan? Dari video tadi, apa kira-kira pengertian dari
pernikahan dini atau remaja? Coba, Aufa coba. Ayo. Hawa maksudnya, Hawa. Pernikahan dini atau pernikahan remaja adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 17 tahun. Oke. Oke ya. Jadi di sini kita sampaikan dulu pengertian pernikahan. Oke ya. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, untuk laki-laki minimal sudah berusia ya 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan izin kedua atau salah satu orang tua yang ditunjuk sebagai wali. Nah, jadi di sini sudah disebutkan dalam undang-undang itu ya, kalau apa yang tadi disampaikan oleh Hawa dan Arum itu memang benar adanya. Jadi pengertiannya pernikahan dini itu adalah di bawah 17 ya, 17 ya. Di bawah 17. Nah, di sini juga disebutkan bahwa pengertian remaja itu apa? Remaja berasal dari kata Latin. Apa itu? Ya, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence ya mempunyai arti yang lebih luas ya, mencakup kematangan mental, emosional, spirit dan fisik ya. Jadi Harlock 92 atau Erikson dalam Harlock 90 masalah identitas atau ego remaja ya, itu adalah remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan ya, dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang lebih dan ditandai dengan Perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan spirit. Nah, ini di sini remaja itu adalah bisa dikatakan umur kalian ya, masa peralihan ya, masa peralihan ya. Jadi dari anak-anak menuju remaja ya. Oke. Nah, tadi yang sudah disebutkan pernikahan usia muda ada banyak pengertian ya. Jadi di sini ada banyak pengertiannya. Jadi pengertian secara umum merupakan institusi agung untuk meningkatkan dua spirit lawan jenis yang masa remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pernikahan usia muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi spiritual ya. Jadi di sini disebutkan ya. Jadi cukup logis atau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat ya. Jadi sekarang banyak sekali mungkin pernah kamu melihat atau mendengar di daerah tempat kalian atau dari apa yang tadi video kalian perlihatkan atau kalian tonton tadi ya, pernah kalian di daerah kalian itu ada di mana ada dua orang sejoli menikah tapi usianya di bawah 17. Itu dalam pernikahan itu langgeng atau tidak yang ada di sekitar kamu? Banyak yang tidak. Karena apa? Karena secara emosional itu belum apa? Belum matang ya, belum matang. Oke, belum matang. Oke ya. Jadi apa faktor penyebabnya? Perjodohan. Terus apa? Perjodohan. Terus hamil duluan. Hah? Oh, hamil dulu di luar nikah atau hamil duluan. Apa kelompok ini, kelompok 4?
Hah? Ekonomi, ya kan? Ekonomi, ya. Dan faktor lainnya, ada faktor budaya, ada di suatu tempat itu memang di tempat itu melaksanakan pernikahan di usia dini banyak, ya, banyak sekali contohnya, ya. Itu karena faktor budaya, ya, faktor budaya. Nah, di sini ada dampaknya, ya. Dampaknya apa saja dari pernikahan usia muda itu? Oke, di sini yang sering kita ketahui atau kita perlihatkan dengan banyaknya apa dari dampak pernikahan usia muda itu yang 10 ini, kurangnya ya dengan tingkatnya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. Kenapa? Anak di usia muda itu kan belum matang secara spiritual, fisik, ya, itu semuanya belum matang. Jadi yang sering kita perlihatkan ini yang nomor 1, ya, nomor 1 tingkatnya angka kematian ibu dan anak, ya, karena mereka itu belum matang. Oke, lanjut. Upaya apa kira-kira yang harus dilakukan? Mengajarkan, menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini. Jadi dalam kehidupan itu, ya, kalian harus berani, yang tadi disebutkan ada karena budaya, perjodohan dan sebagainya. Kamu harus merubah kebiasaan kebudayaan yang mungkin harus dihilangkan dari kebiasaan itu, ya. Kadang ada sering perjodohan, ya kan, perjodohan antara orang tua sama orang tua, terus karena sesuatu hal, ya kan, terus masih muda, ya, itu bisa jadi terjadilah pernikahan usia muda itu. Terus sekolah bekerja sama dengan organisasi yang sosial untuk memberikan penyuluhan. Jadi banyaknya penyuluhan. Terus masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di bawah umur. Terus ada pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak. Ya, itu yang upaya-upaya yang dilakukan. Ya. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional itu juga diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut, termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda. Terus berikutnya ada pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja. Jadi sebisa mungkin ora bojo usia muda itu sekolah. Itu yang paling mudah itu kamu sekolah. Ya. Sekolah men aja bojo nom. Ya. Oke. Karena apa? Aspek-aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun rumah tangga itu pendidikan, keterampilan psikis, biologis, sosial, kultural, ya. Jadi itu yang harus dilaksanakan. Oke? Dari penjelasan tadi, sekarang kalian untuk bisa mendiskusikan atau nanti kalian itu menyampaikan presentasi masing-masing kelompok. Oke? Untuk dipersilakan. Ya, silakan, waktunya 5 menit saja. Untuk mencatat dampaknya, terus itu nanti bisa dipresentasikan.
Oke, cukup untuk diskusinya. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan biar nanti teman-temannya menanggapi kalau apa yang sudah Pak Guru sampaikan sama tadi sudah melihat video untuk bisa masing-masing kelompok itu menambahi dari apa yang sudah didiskusikan. Silakan dari kelompok 3 dulu. Ya. Dari kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan. Ayo. Ayo cepat. Ya, Hawa, silakan untuk mewakili dari temennya. Silakan nanti didengarkan, terus nanti apa yang disampaikan oleh kelompoknya Hawa itu kalau ada kekurangan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan atau dari melihat videonya ditambahkan. Kalau nanti sudah bisa menambahkan dari apa yang kalian dengar dan kalian lihat, berarti kalian sudah paham begitu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian dari pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di bawah umur 17 tahun. Pernikahan dini memiliki dampak 1. Terjadinya KDRT, 2. Putus sekolah, 3. Kesulitan ekonomi. Faktor-faktornya ada faktor pribadi, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan hamil di luar nikah. Oke, itu yang disampaikan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Hawa. Ada tanggapan dulu? Ada yang mau menambahkan tentang faktornya atau sebabnya? Ada dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oh. Oke, itu yang disampaikan dari pengertian, terus faktor, terus yang satu lagi apa? Dampak. Oke. Dari kelompok 2 yaitu Aufa. Oh, Sherly yang mewakili Sherly. Oke, Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian pernikahan dini atau pernikahan usia muda merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan karena berdampak buruk antara lain KDRT, putus sekolah, kesulitan ekonomi, resiko kematian ibu dan anak, terkena penyakit HIV, depresi berat, dan konflik yang berujung perceraian. Oke. Dari kelompoknya Sherly, dari kelompok 2, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke. Tepuk salut. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Sekarang pindah ke kelompok 5. Ya. Miftahul. Silakan untuk mewakili temannya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian dari dampak pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur 17 tahun. Faktor dari pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor hukum, faktor pribadi, faktor pendidikan, faktor keluarga. Menurut UUD Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahaya pernikahan dini: 1. KDRT, 2. putus sekolah, 3. risiko kematian ibu dan anak, 4. kesulitan ekonomi. Ya, Pak. Sudah? Oke. Dari kelompoknya Miftahul ya, tadi disebutkan untuk mewakili dari kelompok 5. Terima kasih. Betul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut gitu loh. Oke. Dari 3 kelompok yang sudah mempresentasikan, dari kelompok 1 sama kelompok 4, ada tanggapan? Atau menambahkan dari situ saja kalau mau menanggapan? Cara mencegah, oke. Apa cara mencegah dari pernikahan muda atau pernikahan dini itu? Mungkin jangan terlalu pacaran berlebihan dan Oke, jadi jangan pacaran yang berlebihan. Oke, jangan pacaran berlebihan sih itu bagaimana ya? Oh, dari kelompok 4 ada tanggapan? Jangan ciuman, jangan pegang-pegang. Untuk menghindari dari pernikahan ini. Oke ya. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh kalian dari masing-masing kelompok ya, bisa disimpulkan ya. Berarti bisa disimpulkan ya dari pengertian pernikahan dini, pernikahan muda itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi jauhi pernikahan muda itu, ya kan? Terus bagaimana caranya? Jangan pacaran berlebihan. Terus apa lagi? Oke, begini. Dari masing-masing kelompok itu menyebutkan dampak dari pernikahan dini dan apa penyebabnya. Yang pertama penyebabnya. Oke, 1 saya simpulkan. Yang pertama itu dari apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, kalau kepengen jauh dari pernikahan usia muda, itu yang pertama jangan dulu-dulu pacaran. Yang pertama. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, kalian lakukan atau melakukan aktivitas yang positif, ya. Yaitu dari apa? Dari kalian tuh benar-benar belajar sekolah belajar, terus yang lainnya, ya. Terus jadi dengan kita itu mendekatkan lebih kepada Allah, insya Allah dijauhi dari pernikahan dini itu. Dan kamu harus berani melawan dari budaya. Karena apa? Tadi belum disebutkan dari apa yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan, yaitu karena faktor budaya. Budaya di mana ada sekelompok masing-masing ya itu
pernikahan usia muda itu dianggap biasa. Apalagi di situ ada dampaknya yaitu yang pertama yang sering terjadi adalah apa? Meninggal. Angka kematian ibu dan anak. Oke, mungkin pembelajaran tentang dari pernikahan muda itu ada yang perlu ditanyakan sebelum saya menutup kegiatan hari ini? Tidak? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan dari apa yang dari awal sampai akhir, kita untuk bisa ice breaking dulu, bisa dilihat sekarang. Sekali saja. Oke? Yo. Lihat. Hei. Hei. Lihat, lihat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin kembali untuk Noval. Duduk syok. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya. Sampai saya. Sampai saya. Cucu tangguh patriot. Ya.